warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kami diberi kesempatan untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama yang telah didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan juga kiai-kiai para auliyaillah. Semoga kami semua mendapatkan berkah dan nanti kelak di akhirat bisa sama-sama berkumpul di dalam panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kami mulai apa yang ingin kami sampaikan, kami akan bertawassul kepada para anbiya, para solehin dengan mengharap apa yang kami sampaikan nanti manfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan juga orang-orang yang telah menonton video ini. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thayyibin at-tahirin ashabil aqrabil muhtadin wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ila hadratil jami'il muallifin minal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal nahwiyin wal bulagha wa ila jami'il mutasawwifah wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari wa ila a'dha'i jam'iyyati Nahdlatul Ulama minal qiyai wal awliya wal sholihin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih wa salafuna muassisina Nahdlatul Ulama bi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kami di sini akan menyampaikan tentang sebuah keharusan atau sebuah kewajiban bagi siapapun yang menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Yang perlu diketahui, ibadullah atau hamba-hamba Allah itu bermacam-macam. Ada yang soleh, ada yang fasik. Cuman yang perlu atau yang harus kita lakukan biar nanti di akhirat mendapatkan surga dan mendapatkan nikmah al-kubra, yakni an-nadhar ila wajhillah, harus menjadi ibadillahis sholihin yang nantinya akan berada di surga, menikmati semua kenikmatan yang ada di surga. Lalu seperti apa atau bagaimana kita menjadi ibadillahis sholihin? Ini memang suatu hal yang sangat penting dan kita harus berusaha menjadi ibadillahis sholihin. Dalam beberapa ayat, kutipan ayat di dalam Al-Quran banyak disinggung tentang as-sholihun. Cuman kami hanya menampilkan sebagian ayat saja. Ini di surat Ali Imran ayat 114 sampai ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi orang-orang soleh dalam Al-Quran itu disifati satu, yakni orang yang beriman. Jadi orang yang sudah tidak beriman, toh sekalipun misalkan banyak amal kebajikan yang dia lakukan, itu tidak bisa dikategorikan soleh.
Contoh misalkan ya yang sering kita aung-aungkan itu Cristiano Ronaldo misalkan. Cristiano Ronaldo itu kan banyak di medsos itu kadang nyumbang ke Palestina, juga kemarin-kemarin nyumbang ke Rohingya. Itu memang amal baik. Tapi apakah Ronaldo itu dikatakan orang soleh? Tidak. Kenapa? Karena Ronaldo itu bukan orang yang iman kepada Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wal yaumil akhir, iman kepada hari kiamat. Maka orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat itu tidak dikatakan soleh. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar tidak dikatakan soleh. Wa yusari'una fil khairat, bersegera melaksanakan kebaikan. Nah, ini orang yang selalu menunda-nunda, toh sekalipun melaksanakan kebaikan tidak dikatakan soleh. Wa ulaika minas sholihin, orang-orang yang seperti ini dikatakan orang soleh. Yang kami sampaikan tadi merupakan sifat-sifat orang soleh. Kemudian ulama menjelaskan siapa yang disebut soleh itu, atau barometer orang itu dikatakan soleh, atau ta'rif orang soleh itu apa. Kami temukan dalam salah satu ibarat yang berbunyi seperti ini. Ketika menarai tentang tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian disertai dengan ibarat siapa as-solihun itu? Wahum al-qaimuna bi amrillah wa hukukihi wa hukuki ibadihi. Jadi orang soleh itu al-qaim, orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Jadi itu dikatakan orang soleh. Jadi perlu dibedakan antara hak-hak Allah dengan hak-hak hamba-hambanya Allah. Seperti ini, kami jelaskan satu persatu. Hak-hak Allah itu ya bisa disimpulkan dengan rukun Islam yang 5 itu, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat itu wajib kita katakan selama 1 kali selama seumur. Jadi karena kita sudah melaksanakan, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, berarti kita sudah melaksanakan haknya Allah. Lah kemudian dalam rukun iman, dalam rukun Islam itu ada namanya sholat. Beda ya antara ada us-sholah dengan ada haqqis sholah, beda. Kalau ada us-sholah, melaksanakan sholat, semua orang bisa. Bahkan orang-orang yang notabene fasik itu juga ada us-sholah. Jadi beda antara ada us-sholah dengan ada haqqis sholah. Makanya orang-orang yang hanya ada us-sholah, hanya sekadar melaksanakan sholat, sholatnya itu tidak bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena apa? Karena setiap perintah yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti ada hak-hak tersendiri di situ. Contoh misalkan sholatnya. Sholat itu kalau misalkan dalam fikih yaitu wes rukun dan syaratnya. Rukunnya itu ya takbiratul ihram, baca Fatihah, tumakninah, ruku, dan selainnya itu. Cuman apakah kita dianggap orang yang sudah melaksanakan haknya sholat? Belum tentu. Karena hakkus sholah itu lebih ke dalam daripada hanya di luarnya saja. Misalkan kita bandingkan ada 2 orang sama-sama sholat di situ, sama-sama sholat isya lah. Maka pahala di sisi Allah orang itu berbeda. Toh sekalipun jumlah rakaatnya sama, waktunya sama, sama-sama orang Islam, juga sama-sama melaksanakan sholat, tidak. Kenapa? Karena pasti ada tafawud, ada kacek yang membuat mereka itu beda mendapatkan pahalanya. Contoh misalkan si A melaksanakan sholat hanya sekedar berpegangan dengan fikih, sedangkan si B selain berpegangan dengan fikih juga berpegangan dengan tauhid misalkan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ini beda, jelas ini beda. Contoh misalkan ya, orang misalkan baca Allahu Akbar. Lah itu orang-orang yang hanya sekedar baca saja, itu jelas jauh
dengan orang-orang yang membaca Allahu Akbar plus tadabbur, tafakkur terhadap makna Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar dari apa? Apanya yang besar? Nah, ini yang perlu kita paham. Bahkan dulu itu salafus soleh ketika baca Allahu Akbar saja, saking dari imannya terhadap makna yang ada di Allahu Akbar, misalkan dia baca di ruangan ini ya, maka di atas ini retak. Kenapa? Karena hati yang sudah tersambung dengan makna Allahu Akbar ini membuat makhluk-makhluk yang lain ini gemetar. Sampai segitu orang-orang dulu. Contoh juga misalkan ketika misalkan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu beda antara hanya baca saja dengan orang yang mengangan-angan maknanya. Memang beda. Jadi setiap ibadah itu ada hanya yang sekedar dilaksanakan, ada hak-hak. Sedangkan orang soleh yang nanti menjadi ibadillahi sholihin, orang yang melaksanakan hak-haknya Allah dan hak-haknya hambanya Allah. Jadi orang-orang yang sekedar sholat itu belum bisa dikategorikan sholihin. Karena sholihin itu derajat yang wow, bukan hanya kaleng-kaleng sholihin. Contoh misalkan Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Coba dilihat, sekelas Nabi Ibrahim meminta kepada Allah mempunyai anak-anak yang soleh. Lah, ini kan berarti menunjukkan bahwasannya label soleh itu bukan label kaleng-kaleng. Label soleh itu adalah label-label yang hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Toh sekalipun sedemikian, kita tidak boleh kecil hati. Tetap kita melaksanakan, berusaha biar nanti menjadi ibadillahi sholihin. Jadi sholat itu ya seperti itu. Dan sholat itu istimewa sekali. Di dalam semua rukun Islam, hanya sholat yang diperintah 5 kali 1 hari semalam. Syahadat itu diperintah 1 kali dalam seumur hidup. Zakat itu hanya diperintah bagi orang yang kaya dan mampu. Sedangkan yang orang miskin fuqara itu tidak diperintahkan zakat. Kemudian saum itu juga diperintahkan bagi orang-orang yang sudah mampu. Makanya misalkan ada orang sekarang ini ya, tidak mampu puasa ya tidak masalah, tidak usah puasa. Cuma nanti kalau misalkan dia itu haram atau dia itu kibar, tua, maka nanti ya anak-anaknya itu perlu memberikan apa bahasanya itu ya, fidyah setiap 1 hari 1 malam. Cuman ketika urusan sholat ini selagi akal masih ada, intinya belum mati, tidak gila, maka siapapun tua renta wajib melaksanakan sholat. Dan ternyata ketika diteliti lagi, di dalam sholat itu ternyata mengandung semua rukun Islam yang 5 itu. Contoh misalkan, di dalam sholat itu juga mengandung syahadat. Kapan syahadat itu? Yang wajibnya ketika melaksanakan tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti di sholat juga mengandung Islam, rukun Islam yang nomor 1, yaitu syahadat. Yang selanjutnya, di dalam sholat itu kita tidak boleh makan juga minum. Puasa juga sedemikian, kita dilarang makan dan minum. Berarti di dalam sholat juga mengamalkan apa yang diamalkan di dalam puasa, itu apa? Melakukan sholat dan tidak makan dan tidak minum. Lah kemudian juga di dalam sholat itu syarat kesahannya itu harus menghadap Ka'bah. Di dalam haji juga seperti itu. Haji itu tidak sah kalau tidak tawaf di Ka'bah. Tidak boleh pas kita buat Ka'bah sendiri kemudian kita tawaf di situ. Lalu kita dengan bangga bilang ke orang, ini anak sudah haji, nama haji saya misalkan Abdul Rashid misalkan. Lah tidak boleh. Kenapa? Karena harus memang benar-benar Ka'bah, tidak boleh bohongan Ka'bah, tidak boleh. Berarti juga di sholat ada rukun Islam yang berupa haji, yaitu harus melaksanakan di Baitullah atau di Ka'bah.
Lah kemudian juga di sholat itu juga ada zakat. Lah zakat itu kan logikanya, zakat itu kita merelakan barang-barang yang berharga bagi kita. Lah ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang merelakan apa yang berharga bagi kita. Apa itu? Waktu. Dalam kitab Minhajul Talibin dari Imam An-Nawawi, Imam Nawawi itu dalam seperti ini. Wa aula ma unfiqat alal ilmi nafaisul awqat. Jadi waktu itu dianggap nafais. Nafais itu jam'u nafis, barang penting atau barang keren, wow. Lah, berarti ketika kita sholat, misalkan sholat duhur jam 1, itu sebenarnya kita sedang merelakan waktu penting kita untuk sholat. Berarti ketika kita sholat itu kita sedang menzakatkan barang penting kita yang berupa waktu. Makanya sholat itu diperintah 1 hari 1 malam 5 kali. Nah ini termasuk dari sir atau keindahan sholat. Ya udah, saya tidak akan memperpanjang sholat. Nah kemudian hak-haknya Allah yang perlu kita jaga juga adalah saum, berpuasa. Lah kata Imam Ghazali, setiap amal yang harus dilakukan oleh hamba itu ada namanya amal zahir, ada namanya amal batin. Kalau hanya sekedar amal zahir saja, amal batinnya tidak dilaksanakan, maka orang itu hanya payah saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Seperti misalkan saum itu kan kalau misalkan kita ikut ulama zahir, ulama dunia yaitu fikih, ya maka kita kan sudah dianggap berpuasa kalau sudah meninggalkan apa yang membatalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak nyuri-nyuri minum ketika mandi, juga tidak sengaja membuka mulut biar nanti minum. Kalau sudah tidak seperti itu maka kita dikatakan puasa. Tapi apakah kita sudah dianggap melaksanakan haqqus shaum? Ya belum tentu. Karena haqqus shaum itu lebih dalam daripada hanya sekedar menahan lapar dan minum. Shaum itu kan kalau di hadis dikatakan fa innahu junnah, tameng. Juga kalau di hadis dikatakan shaum itu dapat mencegah atau dapat mengendorkan syahwat. Kalau hanya sekedar puasa saja, tidak makan, tidak minum, nanti ketika mau balas dendam, yang asalnya kalau misalkan tidak puasa makannya itu 2 kali, dan kalau di total itu hanya 1 piring setengah, dan ketika puasa sekalipun makan 1 kali di waktu maghrib, tapi ketika di total 3 piring, nah itu tidak mungkin puasanya menjadi tameng, juga tidak mungkin puasanya dapat mengendorkan syahwat. Makanya termasuk dari haqqus shaum yang perlu kita perhatikan adalah kita harus di samping mencegah untuk tidak makan, tidak minum, kita harus mengontrol syahwat kita. Kita harus mengontrol anggota kita yang 7. Kita harus mengontrol hati kita biar hati kita itu tidak suudzon kepada orang, lebih-lebih suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita biar puasanya itu nanti enak? Puasanya itu kita nanti memang benar-benar puasa, memang benar-benar melaksanakan haqqus shaum. Maka 3 perkara yang perlu kita harus kalahkan dengan diri kita sendiri. Yaitu apa? Yang perlu kita kalahkan diri kita sendiri itu adalah akal kita sendiri. Kemudian sifat, kemudian syahwat kita, kemudian yang ketiga adalah sombong kita. Kalau kita sudah bisa mengalahkan akal, artinya kita sudah bisa mengelola akal. Kalau kita sudah bisa mengalahkan syahwat, artinya apa? Syahwat kita bimbing dengan akal. Kalau kita sudah bisa mengalahkan sifat sombong, artinya apa? Kita sudah sangat yakin atau kita sudah sangat tahu dan kita amalkan bahwasanya diri kita ini lemah. Siapalah kita? Kita ini termasuk manusia, tapi butuh kepada sesuatu yang tidak ada akalnya. Kita butuh kepada HP misalkan.
yang paling urgent kita butuh pada makanan. Makanan itu tidak berakal. Nah, orang yang sekelas kita yang berakal kok kenapa bisa butuh kepada yang tidak berakal? Itu berarti menunjukkan kita itu lemah. Apa yang mau disombongkan? Kalau kita sudah bisa mengalahkan yang tiga ini, maka ketika kita melaksanakan puasa, insya Allah kita sudah dianggap kategori orang yang melaksanakan haqqus shaum. Kemudian yang selanjutnya haji. Haji itu bukan hanya sekedar kita pergi ke Mekah, bukan hanya sekedar kita daftar ke Mekah sampai puluhan tahun. Kadang ada yang daftar kemudian mati sehingga diwariskan ke anak atau kompoinya kalau bahasa Madura itu. Kemudian kita berangkat ke Mekah, kemudian kita tawaf, atau bahkan kita hanya foto-foto saja di sana. Ya benar kita tawaf, tapi kita sambil foto itu. Itu kok ada ibadah seperti itu kok ada? Itu aneh. Masa ibadah sambil foto-foto itu ya poin. Tapi tidak apa-apa ya. Itu mereka itu sudah mendapat fadl dari Allah sampai ke Mekah lebih dulu daripada kita. Sekalipun kita bilang seperti ini, kita belum sampai ke Mekah. Jadi minta doa saja kepada orang-orang yang suka selfie di Mekah itu. Semoga kita juga sampai ke Mekah. Tapi inti dari haji itu bukan hanya sekedar tawaf dan lain-lain, tidak. Tapi inti dari haji itu adalah apa? Kita merasa kita sedang berada di rumah Allah. Kemudian karena kita sedang berada di rumah Allah, kita akan memberikan semua apa yang kita miliki hanya untuk meladeni Allah, khidmah terhadap Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Itu termasuk hakul haji. Ya. Itu adalah hak-haknya Allah yang perlu kita perhatikan biar nanti kita menjadi ibadillahi sholih. Kemudian yang selanjutnya hak-hak ibad atau hak-hak hambanya Allah. Jadi hak-hak hambanya Allah itu sudah dijelaskan oleh hadis, dijelaskan oleh Rasulullah menggunakan beberapa hadis, yang salah satunya kami petik an Abi Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Jadi Nabi Daud, orang yang beriman maka selayaknya tamu itu dihormati. Bagaimana cara menghormati tamu yang benar itu? Perlu diingat ya. Inti dari menghormati tamu itu apa? Membuat tamu itu senang, gembira dengan apa yang kita lakukan. Paham ya? Gembira dengan apa yang kita lakukan. Maka kita harus memberikan semua apa yang ada pada dari diri kita, yang ada di rumah kita kepada tamu. Itu namanya ikram dhaif. Pokoknya kita melakukan sesuatu yang membuat tamu itu senang, kita perlakukan seperti itu. Cuma nanti problemnya gini, kalau misalkan kita kedatangan misalkan kita kedatangan guru kita, kiai kita, sudah terkenal zuhud, memang tidak senang sama sekali ke dunia itu. Bahkan kalau diberi dunia itu kayaknya risih. Kalau misalkan nanti guru kita datang bertamu ke rumah kita, lalu apa yang mau kita lakukan? Maka yang mau kita lakukan kalau misalkan sudah terkenal seperti itu dan memang kita tahu, maka kita tidak boleh langsung memberikan semuanya. Itu bukan adab, tapi kita tanyakan. Itu termasuk adab. Kiai, sampean kontrol apa? Nah, itu termasuk adab. Karena kalau misalkan kita tidak tanya, padahal kita tahu kiai kita itu zuhud, lalu kita memberikan semua mewah-mewah, itu bukan membuat guru kita itu senang, tidak, tapi risih. Malah bisa jadi nanti tidak mau tamu lagi ke sampean. Itu yang harus kita pikirkan. Kita itu harus arif dalam menyikapi semua kondisi kita yang sedang kita alami. Lah kemudian termasuk dari yang disampaikan oleh Rasulullah, an Anas bin Malik, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Jadi orang yang beriman itu selayaknya tetangganya itu dihormati, dimuliakan.
Jadi kita itu jangan sampai kita itu berseteru dengan tetangga, apapun masalahnya. Orang yang mulia itu orang yang bisa meminta maaf ketika dia sedang tidak dalam keadaan salah. Itu tidak masalah itu tidak masalah. Jadi termasuk dari ikramul jari, tetangga itu ya. Misalkan kita punya TV itu. Kita punya TV. Kemudian kita setel di siang bolong. Biasanya kan kalau siang bolong habis zuhur itu tetangga-tetangga itu kan tidur. Jangan sampai kita itu nyetel apapun dengan suara keras, jangan. Karena itu termasuk mengganggu tetangga yang sedang tidur. Termasuk dari ikram itu tidak mengganggu. Toh sekalipun alasannya kamu seperti apa, carilah waktu-waktu yang sekiranya itu tidak mengganggu. Kapan? Asar misalkan. Kalau asar ada yang terganggu itu bukan masalahnya sampean. Karena sampean sudah, intinya gini, kita ini harus pintar-pintar memilih waktu untuk melakukan sesuatu yang sekiranya tetangga itu tidak terbebani. Termasuk dari ikramul jar adalah kita membantu keperluan. Misalkan ada tetangga itu ya, aremo, kabinan misalkan, ya kita bantu. Sekalipun tetangga ini secara pengetahuan kita, kalau kita sedang sibuk-sibuk itu mereka tidak pernah membantu. Tidak usah seperti itu, tidak perlu seperti itu. Karena orang mulia itu ya orang yang mau membantu kepada seseorang yang sama sekali belum pernah membantu kita. Jadi jangan harap kalau kita berbuat baik kemudian orang lain juga berbuat baik ke kita. Tidak seperti itu. Intinya kita itu berbuat baik, masalah orang lain buat baik ke kita atau tidak, itu tidak masalah. Karena kita itu berbuat baik untuk diri kita sendiri nanti di akhirat. Tidak usah memikirkan orang lain. Jadi misalkan ada tetangga kita aremo misalkan, kita berangkat. Ya entah apa kita alako apalah, menaduk teterop bahasa Madura, menaduk teterop, buat apa terserah. Lebih-lebih kalau misalkan kita bisa nyumbang, buatkan kasih uang 500, 100, 50 tidak masalah. Intinya kita niat ikram jar. Kemudian yang selanjutnya wa husnul istima' idza haddasa wa husnul bishri idza laqiya wa wafa'ul wa'di idza wa'ada. Kalau kita sedang berbicara dengan tetangga ya maka kita harus, kalau kita sedang berbicara dengan tetangga itu ya maka kita harus baik di dalam mendengarkan. Adab yang baik di dalam mendengarkan itu jangan kita pas toleh. Misalkan ini ya kamera ini sedang berbicara ke saya misalnya. Maka cara husnul istima' itu bukan pas gini. Nah itu tidak husnul istima' itu. Husnul istima' itu ya kita gini. Oh, kayak gitu loh. Nonggo lah, paham tak paham pokoknya nonggo lah. Sepenting kita itu membuat mereka itu suka. Dan juga misalkan apa yang tetangga sampaikan kita sudah tahu lebih dulu. Jangan pas moro-moro, boh udah tahu kok dia tak sanu. Jangan gitu. Itu tidak baik. Ya gini saja. Oh dia. Oh gitu ya. Itu termasuk husnul istima'. Kemudian husnul bisyr idza laqiya. Wajahnya itu harus sering-sering berseri-seri ketika bertemu dengan tetangga itu. Masa mulai dari pagi sampai sore, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, terbit lagi, terbenam lagi. Ketika kamu berangkat ke tetangga itu wajah kamu itu murung. Nanti kan tetangga yang mendengar itu kan seolah-olah, loh orang ini kenapa ya? Apakah saya punya salah? Apakah saya seperti ini dan seperti itu? Nanti kan kasihan. Nanti sampai membuat orang lain suudzon, haram hukumnya. Ya, jadi sampai senyum saja. Ya senyumnya jangan sampai ke taraf nanti dikatakan gila. Ya senyum saja. Imun tadi orang senyum ke TV. Kecuali depan teleponan, telepon serah dan itu. Cetan serah dan itu. Kemudian wafa'ul wa'di idza wa'ada. Janji harus ditepati ketika kamu berjanji. Itu penting.
Karena banyak orang itu renggang persahabatan itu gara-gara janji tidak ditepati. Dia bilang, aku akan bersama dengan dirimu misalkan, sekalipun di waktu kamu susah-susahnya, saya janji. Dan ketika dia susah ternyata kamu menghindar. Cuman ketika dia sedang banyak uang misalkan, senang, kamu mampir. Nah ini orang-orang seperti apa ya? Orang-orang yang seperti ini bukan kategori bukan kategori hakikatus shadaqah, bukan kategori teman yang sejati. Teman yang sejati itu teman yang meluruskanmu ketika kamu salah dan berada di sisimu dalam suka dukamu. Itu termasuk teman yang sejati. Kemudian yang kami kutip lagi, ini ada beberapa, termasuk dari Ikramul Jar adalah Rasulullah pernah ditanyakan oleh sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma haqqul jar 'alal jar? Apa hak, apa kewajiban tetangga kepada tetangga yang lain? Rasulullah jawab, in sa'alaka fa'atih. Kalau dia sedang meminta apa-apa darimu, maka kasih. Yang jelas ya, kalau kamu sedang diminta oleh tetangga uang, kamu ada, cuman misal kamu ada ya maka kasih. Kalau misalkan kamu ada tapi kamu butuh, maka kasih setengahnya saja. Atau misalkan ini dibutuhkan semua, maka kamu harus menolak dengan tolakan yang halus. Kemudian tolakan itu disertai dengan doa. Misalkan bilang gini, maaf ya, saya sedang tidak butuh. Saya akan doakan semoga rezeki kamu lancar dan dipermudahkan oleh Allah. Nah itu seperti itu termasuk al-mahakul. Cuman kalau salafus soleh dulu itu tidak pernah ada yang menolak permintaan tetangga. Bahkan ada salah satu ulama yang ketika wafat itu ditemui hutangnya itu banyak, dan ternyata ketika diteliti hutangnya itu karena ya berhutang untuk diberikan ke orang. Misalkan contohnya gini, kamera itu misalkan, saya datang ke kamera, saya datang, hei sampean punya uang? Sebenarnya sampean nggak ada, cuma sampean bilang, bentar ya saya carikan dulu. Ternyata sampean berhutang ke tetangga, kemudian diberikan ke saya. Lah itu ada ulama yang seperti itu. Itu sudah makom orang yang sudah tidak cinta dunia itu. Semoga kita sama-sama seperti itu. Kemudian yang lain, nah, jadi hak-hak ibadillah seperti itu. Kemudian yang lain itu juga amanah. Misalkan kita sedang diamanahi oleh orang-orang, ya maka kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Contoh misalkan ini contoh, kita diamanahi uang warga, uang lembaga, uang apapun lah. Ya maka kita harus amanah pada uang ini. Maksudnya amanah gimana? Jangan sampai kita gunakan selain kepentingan yang memang harus. Misalkan uang ini uang lembaga Nahdlatul Ulama misalkan. Ini uang lembaga Nahdlatul Ulama. Ya maka apa? Ya maka uang ini harus saya gunakan untuk kepentingan, kemaslahatan dan kemajuan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh uang ini saya ambil untuk kepentingan diri saya, misalkan untuk rokok, kepentingan diri saya misalkan untuk paketan, kepentingan diri saya misalkan untuk bensin dan lain-lain. Tidak boleh. Ini harus murni kemaslahatan, kemajuan dan kepentingan lembaga Nahdlatul Ulama itu misalkan. Atau misalkan uang ini saya mau pinjam misalkan. Ya kalau tidak kepepet, jangan sampai minjam uang apa ini? Uang lembaga jangan. Karena apa? Karena nanti kalau kita mau merumuskan dengan hukum fikih ini juga jelimet. Karena nanti akan terjadi apa? Tahaddil mukbid wal qabid. Penerima dan pemberi itu nanti akan satu, padahal kan konsepnya tidak boleh seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau berhutang, ya maka kita harus pergi ke orang, bilang saya mau hutang misalkan 100.000, orang memberi, saya menerima. Kalau misalkan saya sedang memegang uang lembaga, saya mau hutang. Ini saya mau hutang ke siapa ini? Lembaganya ini kan misalkan mau kefalehnya semua penduduk NU misalkan.
Saya mau menghutang ke semua penduduk, bukan gimana nanti tasawuf. Dan ini masih repot. Memang ada. Ya tapi kalau misalkan jauh-jauh lah dari wawang seperti itu, jauh-jauh. Karena ini termasuk dari syarat kita nanti menjadi ibadillah sholihin. Juga misalkan amanah itu kan istri kita, anak kita itu juga amanah. Jadi kalau orang sudah beristri, orang sudah beranak, nanti biar dikatakan ibadillahi sholihin, syaratnya nambah, yaitu apa? Harus menjaga amanah istri, harus menjaga amanah anak-anak. Amanah istri itu gimana? Istri itu nanti kalau misalkan kita biarkan melakukan maksiat, maka nanti ketika di akhirat semua dosa itu akan dipikulkan oleh kepada suami. Makanya haknya kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai suami kepada istri adalah mendidik istrinya. Makanya di ayat itu memang berat itu sebenarnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan menjadi kebanggaan, tidak. Lelaki itu sebagai pengurus istri, sebagai pengurus suami, itu bukan kebanggaan, tidak. Tapi itu merupakan beban yang harus kita ingat. Jadi misalkan istri kita tidak tahu mana yang najis, cara mensucikan najisnya, maka kita harus bimbing. Istri kita tidak tahu cara berpakaian, cara bermukena misalkan bermukena sampai gini misalkan. Nah ini kan nanti tidak sah, karena ini termasuk dini. Ya maka kita harus tutupi, kita kasih tahu, dek misalkan, ale terserah lah manggil apa lah terserah. Cara arukun jelek, dina tutup lek misalkan. Nah itu termasuk bagian suami itu. Ya toh sekalipun istri juga mempunyai hak kepada suami. Juga orang tua mempunyai hak kewajiban kepada anak. Salah satu kewajibannya adalah mengasih nama anak yang baik. Jangan mengasih anak namanya Dajjal misalkan. Mengasih anak namanya setan atau iblis misalkan. Atau mengasih nama anak yang artinya kalau di Arab, artinya bahasa Arab itu jelek. Misalkan anaknya dikasih nama Kalbun misalkan, karena sudah Arab ya dikasih nama Kalbun, pokok Arab. Nah itu artinya jelek gitu. Bahkan dikatakan dalam satu kitab itu, setiap nanti orang yang namanya tidak berarti, nanti masuk surganya itu terakhiran. Makanya nama itu harus keren. Nah, bukan keren pas nama keren apa gitu, Andika atau Bapak, enggak, bukan gitu maksudnya. Nama keren itu kalau di kitab itu ya nama Ahmad Muhammad. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang namanya sama dengan nama kekasih saya, kata Allah, maka saya haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka, ikraman li habibi, bentuk kemuliaan kepada kekasihku yang bernama Muhammad atau Ahmad. Tapi biasanya katanya orang-orang itu, orang yang bernama Muhammad atau Ahmad itu biasanya aneh. Maksudnya aneh itu tidak sama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi kedua orang tua itu harus sabar. Baik, itu semua yang saya terangkan itu adalah hakullah dengan hakku ibadillahi sholihin. Jadi ibadillahi sholihin itu harus melaksanakan hak-haknya Allah, juga harus melaksanakan hak-haknya hambanya Allah. Lah kemudian kebalikan dari ibadillahi sholihin itu adalah al-fasiqin atau al-fasikun, orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Ya orang yang fasik itu ya kebalikannya orang-orang soleh. Yaitu siapa? Man lam yukim huquqallah wa huquq ibadi. Seseorang yang tidak melaksanakan hak-haknya Allah, juga tidak melaksanakan hak-haknya siapa? Hak-haknya hambanya Allah. Orang fasik itu juga munafik, karena kalau di ayat itu dijelaskan, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydihim nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Jadi memang fasik munafik itu sama, maksudnya sifat-sifatnya itu sama. Ya, orang fasik itu ya tidak amar ma'ruf nahi munkar, ya tidak ingat kepada Allah, bahkan memerintah kemungkaran, melarang kema'rufan. Itu namanya orang fasik. Bahkan dalam salah satu hadis itu disebutkan dari sahabat Anas bin Malik,
idza mudihal fasik ghadaba rabb. Ghadibah ar-rabb. Kalau ada orang fasik itu dielem, dipuji, maka sebenarnya Allah itu marah. Jadi hati-hati. Orang fasik itu jangan dipuji. Tapi bukan pas berarti hadis ini memberi pengertian berarti kalau orang fasik itu dicaci. Tidak seperti itu. Cuman kalau misalkan ada orang fasik dipuji, nanti Allah itu marah. Tapi apakah harus dicaci? Tidak seperti itu. Termasuk dari haknya seorang hamba kepada hamba yang lain adalah menasehati. Nah, itu termasuk. Jadi tidak semua, misalkan di ayat waqtulul musyrikina kaffah. Orang musyrik itu bunuh. Apakah harus dibunuh semua? Ya tidak. Kalau misalkan musyriknya dhimmi, kalau misalkan musyriknya akan aman, kalau misalkan musyriknya mau belajar Al-Quran, masa mau dibunuh? Tidak semua perintah itu harus seperti itu, tidak. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan ada yang salah, jangan ditiru. Lebih-lebih bisa membenahi. Hadza minni wa lakum minkum. Masyaallah la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.